I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Jika teman-teman sedang mencari mobil untuk digunakan sebagai kendaraan serbaguna dengan dana 30 jutaan, kalian patut melirik mobil yang kita rekomendasikan ini. Dengan ketahanan mesin yang bandel dan tidak mudah rusak, kemudahan dalam perawatan, banyaknya spare part, BBM yang terbilang irit, dan fleksibilitas membuatnya bisa digunakan untuk pergi jauh dengan penumpang yang banyak, bahkan bisa digunakan untuk memuat barang belanjaan jika memiliki usaha seperti toko, warung, dan lain-lain. Khusus di daerah pinggiran atau pedesaan, mobil ini masih sangat banyak digunakan ya teman-teman. Bahkan di perkotaan pun juga masih banyak terlihat di jalanan. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Daihatsu Espace 1300cc tipe ZL tahun 2005. Daihatsu Zebra merupakan salah satu mobil minibus legendaris yang hingga saat ini tetap beroperasi di jalanan. Mobil ini pertama kali dirilis pada tahun 94 dan langsung naik daun ya teman-teman. Bahkan mobil ini juga menjadi saingan bagi mobil yang sudah dilakukan perilisan terlebih dahulu dalam kelas yang sama. Di samping itu, produsen juga melakukan perbaikan terus-menerus dalam hal spesifikasinya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon pemakainya. Pada bagian depan terlihat melengkung. Hal ini menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki dan terlihat unik ya teman-teman. Grill yang digunakan tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Lampu utamanya mempunyai desain yang mengecil ke bagian tengah dengan ukuran yang sedikit besar. Sementara di bagian tengah terdapat logo kebanggaan dari Daihatsu dengan aksen warna chrome ya teman-teman. Penggunaan desain ini membuat aerodinamika yang lebih baik karena angin dari depan akan diteruskan ke atas dan mobil menjadi lebih stabil saat melaju. Saat melihat di bagian samping akan tampak ukurannya yang cukup besar ya teman-teman. Pada bagian ini telah mengandalkan pintu geser sehingga membuat penumpang lebih mudah keluar masuk kendaraan. Dikala itu, penggunaan pintu geser seperti ini sudah menjadi daya tarik tersendiri ya teman-teman. Keuntungan lain selain akses yang mudah adalah saat melakukan parkir di tempat sempit, penumpang masih bisa keluar tanpa takut pintu terkena kendaraan lain atau benda mati di sampingnya. Daihatsu Espace tahun 2005 mempunyai tampilan yang sudah modern untuk bagian interiornya teman-teman. Bahkan desain dashboardnya tampak tidak kaku sehingga sampai saat ini masih cukup menarik. Walaupun masih ada kesan jadulnya, namun mobil ini tetap bisa dijadikan kendaraan untuk kebutuhan keluarga dengan harga yang terjangkau. Pada bagian kabin mempunyai ruang yang sangat longgar. Untuk kapasitas penumpang dapat mengangkut 7 orang dan mempunyai ruang penyimpanan yang terbilang cukup banyak. Jika membicarakan soal fitur, mobil Daihatsu Espace 2005 ini terbilang masih standar. Untuk memberikan sedikit kenyamanan di dalam mobil, pihak Daihatsu memberikan audio berupa radio tape dan ada penyejuk kabin. Fitur lain yang diberikan adalah sabuk pengaman dan lainnya. Kalau membicarakan fitur keselamatan, mobil ini memang terbilang kurang lengkap ya teman-teman. Dan hal inilah yang membuat harganya menjadi rendah. Untuk Espace tipe ZL menggunakan mesin 4 silinder dengan 16 katup SOHC full injection. Kapasitas silindernya adalah 1300 cc dan dapat menghasilkan tenaga sebesar 80 HP dan juga torsi sebesar 114 Nm. Untuk transmisi mengandalkan manual 5 percepatan dan digerakkan melalui roda belakang ya teman-teman. Pada interiornya, mobil ini mempunyai ruang kabin yang lega dan luas ya teman-teman. Jadi sangat pas untuk dijadikan mobil serbaguna dalam keseharian. Suku cadang yang dimilikinya juga mempunyai harga yang terjangkau dan mudah untuk didapat. Perawatannya juga tidak sulit dan bisa dilakukan di bengkel umum mana saja. Memiliki harga yang terjangkau dan hemat bahan bakar. Jika dalam kondisi yang prima, mobil ini masih bisa menempuh jarak 10 hingga 12 km dalam kota dan 15 hingga 18 km per liter untuk keluar kotanya. Tapi harus ada perhatian lebih pada mesinnya ya teman-teman. Karena jika bermasalah, mesin akan cepat panas sehingga rentan mengalami mogok. Tapi hal ini bisa dihindari jika kita merawatnya dengan benar ya teman-teman. Kemudian fitur-fitur dalam kabin masih minim termasuk fitur keselamatannya. Mobil Daihatsu Espace 2005 tergolong sebagai kendaraan yang terbaik di kelasnya dan modern pada eranya. Sehingga jika membicarakan mobil bekas, kendaraan ini patut untuk dilirik. Apalagi bagi teman-teman yang mencari sebuah mobil dalam kelas minibus. Selain untuk penumpang, kalian juga bisa menggunakannya sebagai pengangkut barang. Dengan begitu, mobil ini dapat memenuhi kebutuhan kalian bahkan untuk bisnis sekalipun.
Nah, untuk harganya, mobil ini sekarang dijual mulai harga 33 jutaan dengan pajak sekitar 800 ribuan. Berikutnya ada Chery Futura tahun 97. Suzuki Chery Futura adalah mobil pick-up atau minibus yang diproduksi Suzuki sejak tahun 91. Mobil ini saling berbagi platform dengan Mitsubishi Colt 120 SS ya teman-teman. Di tangan beberapa perusahaan karoseri seperti Adiputro, mobil ini berubah nama menjadi Suzuki Adventura. Mobil ini tersedia dalam beberapa tipe mesin seperti 1300 cc karburator yang keluar pertama kali di tahun 91. Setelah itu keluar Chery Futura bermesin 1600 cc, tapi sayangnya karena ada peraturan kenaikan pajak untuk mobil di atas 1500 cc, Suzuki akhirnya mengganti tipe 1600 cc ini dengan mesin G15 1500 cc. Mesin ini juga digunakan untuk Suzuki EPV ya teman-teman. Semua mesin Chery Futura ini memiliki kelebihan yaitu bandel dan tidak mudah rusak. Dilihat dari bentuk bodinya yang tidak memiliki moncong, tentu mobil ini memiliki kabin dan tempat penyimpanan yang luas. Mobil ini bisa menampung 7 orang dewasa tanpa harus berdesakan, dan jika teman-teman ingin mengangkut barang yang banyak, kalian bisa melipat jok bagian belakangnya. Jadi mobil ini juga bisa dipakai sebagai mobil serbaguna ya teman-teman. Bisa digunakan untuk pergi rombongan ke kondangan ataupun berbelanja bahan pokok jika memiliki usaha warung sembako dan lain sebagainya. Tapi untuk fiturnya memang tidak bisa dibanggakan karena mobil ini hanya dibekali dengan audio, jam digital dan seatbelt untuk menunjang keamanan saat berkendara. Tapi untungnya AC-nya sudah double blower sehingga bisa memberikan kesejukan yang merata di dalam kabin. Ya memang mobil ini lebih menonjolkan kegunaannya daripada kemewahannya ya teman-teman. Jadi wajar jika hanya memberikan fitur yang fungsional saja. Untuk permesinan, pihak Suzuki memberikannya dengan kode G16A 4 silinder yang memiliki kapasitas 1600 cc. Soal bahan bakar tidak perlu khawatir dan mesin yang diberikan pun juga bandel teman-teman. Mengandalkan mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 97 HP dan torsi puncaknya mencapai 127 Nm. Semuanya disalurkan melalui roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan. Kelebihan mobil ini adalah harga jual yang sangat stabil dan terjangkau ya teman-teman. Selain itu mobil ini juga terkenal bandel dan jarang rusak. Sekalinya rusak pun sangat mudah untuk memperbaikinya dan spare partnya juga murah. Selain itu karena bentuknya cup over, ruang kabin sangat luas. Untuk menambah ruang barang, jok baris kedua dan ketiga mobil ini bisa dilipat untuk mendapatkan space yang lebih besar ya teman-teman. Kemudian memiliki sasis dan kaki-kaki yang tangguh dan walaupun masih karburator, tapi mobil ini cukup irit. Jadi jika masih dalam kondisi prima, mobil ini masih bisa menempuh jarak 9 hingga 11 km per liter dalam kota dan 13 hingga 17 km per liter untuk keluar kotanya. Tapi sayang AC mobil ini kadang terasa kurang dingin karena hawa panas mesin bisa dengan mudah masuk ke dalam kabin. Selain itu karena tergolong tinggi, mobil ini terasa limbung jika tanpa muatan ya teman-teman. Dan terakhir karena sejatinya mobil ini adalah mobil barang, suspensi belakangnya masih berupa per daun yang keras jika diisi sedikit muatan atau penumpang. Tapi hal ini wajar ya teman-teman, bahkan dengan per daun dapat membuatnya lebih tangguh saat membawa beban yang berat ataupun di jalanan yang sulit sekalipun. Nah, untuk Chery Futura tahun 97 yang 1600 cc sekarang dijual mulai harga 37 jutaan dengan pajak sekitar 600 ribuan. Dan jika teman-teman ingin yang lebih irit dan lebih murah, kalian bisa membeli yang bermesin 1300 cc dengan harga sekitar 33 jutaan rupiah. Selanjutnya ada Mitsubishi SS 1500 cc tahun 96. Mobil ini adalah pesaing dari Daihatsu Espace dan Suzuki Chery ya teman-teman. Masih banyak sekali orang yang memburu mobil ini karena beberapa kelebihan seperti kebandelannya, muat banyak penumpang, spare part banyak dan murah, servisnya tergolong tidak rumit dan harganya yang cukup terjangkau. Mitsubishi Colt 120 SS ini adalah varian pickup cup over Mitsubishi ya teman-teman. Mobil ini merupakan hasil kerjasama Mitsubishi dengan Suzuki sehingga mobil ini saling berbagi platform dengan Suzuki Chery Futura. Perbedaan mendasar antara keduanya terlihat jelas di lampu depan, grill, lampu sein, lampu belakang, dashboard, spion, dan mesin. Kelebihan Mitsubishi Colt 120 SS dibandingkan Suzuki Futura adalah tenaga dan torsinya yang jauh lebih besar.
Karenanya mobil ini umum digunakan untuk keperluan angkut-mengangkut di daerah dengan kondisi jalan yang menanjak seperti di pegunungan dan lainnya. Karena tenaganya yang besar untuk kelas pickup dan dipadukan dengan bobotnya yang ringan, tak jarang kita menemukan mobil ini berlaga di ajang balap atau slalom ya teman-teman. Tapi berbeda dengan Suzuki Cherry yang memiliki bentuk minibus yang dibuat langsung oleh ATPM-nya dan populer. Karoseri asli mobil ini bernama Lautan Berlian, di mana terdapat dua varian yaitu Pasola dan Lotus. Dilihat dari fitur bodinya, tipe Pasola ini lebih normal dibandingkan Lotus yang diberikan moncong sehingga tampak aneh ya teman-teman. Bagian moncong model Lotus ini bisa digunakan sebagai bagasi karena bisa dibuka dan ditutup. Fitur tipe Lotus ini juga lebih lengkap dengan adanya pintu 5 buah dan jendela pintu tengah model naik turun dan bukan model geser. Walaupun karoseri minibus dengan bodi originalnya kurang menarik, untungnya ATPM Mitsubishi Indonesia juga menyediakan Colt T120 SS sasis, di mana mobil ini hanya berupa sasis dengan ruang kabin depan dan tembok belakang dihilangkan agar nantinya bisa dibuat menjadi minibus. Karenanya ada lumayan banyak perusahaan karoseri lokal yang berperan membuat bodi minibus untuk Mitsubishi Colt T120 SS ini. Beberapa model minibus yang populer untuk Mitsubishi Colt T120 SS adalah karoseri dari New Armada dan juga Adiputro yang terkenal memiliki bentuk yang lebih baik dan kualitas yang cukup baik. Untuk kabin mobil ini tentu juga luas dan memiliki tempat penyimpanan yang banyak dengan melipat jok bagian belakangnya. Tapi untuk fitur memang tidak selengkap dan semewah mobil sedan dengan tahun yang sama ya teman-teman. Mobil ini hanya dibekali dengan audio tape, AC sebagai penyejuk dalam kabin dan seat belt untuk menunjang keamanan saat berkendara. Tapi untuk saat ini mobil ini juga masih bisa digunakan sebagai kendaraan untuk usaha ataupun pergi rombongan bersama tetangga. Khusus di wilayah pinggiran atau pedesaan, mobil ini masih sangat banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari dan digunakan sebagai kendaraan serbaguna ya teman-teman. Mobil ini awalnya menggunakan mesin Mitsubishi Orion 4G17 SOHC 12 valve 1300cc yang dikembangkan secara khusus untuk Mitsubishi Colt T120 SS ini. Tapi kita akan fokus pada mesin 1500cc nya ya teman-teman. Mesin ini dapat menghasilkan output tenaga sebesar 95 HP dan juga torsi 130 Nm. Mesin ini masih mengandalkan karburator untuk menyuplai bahan bakarnya dan melalui transmisi manual 5 percepatan, mobil ini melaju dengan penggerak roda belakangnya. Ya, walaupun berbeda 200cc, tapi untuk bahan bakar tidak jauh berbeda dengan yang bermesin 1300cc. Karena jika masih dalam kondisi prima, mobil ini masih bisa menempuh jarak 8 hingga 10 km per liter dan 12 hingga 14 km untuk keluar kotanya. Kelebihan Mitsubishi Colt T120 SS adalah tenaganya yang lebih dibandingkan rivalnya ya teman-teman. Selain itu handling mobil ini juga lumayan baik walaupun rasanya ban belakang kurang menapak saat tidak ada muatan. Untungnya kelebihan tadi bisa didapat dengan harga yang cukup terjangkau karena harga jualnya tidak semahal kembarannya Suzuki Cherry. Dengan dana sekitar 25 juta rupiah, mobil ini sudah lumayan layak untuk dibeli walaupun kadang untuk versi mobil pickupnya harganya bisa jauh lebih mahal ya teman-teman. Tapi sayangnya mobil ini jika timing belnya putus maka siap-siap keluar dana yang lumayan besar untuk turun mesin. Masalahnya ketika timing bel putus, seluruh komponen mesin bisa hancur bertabrakan satu sama lain. Untungnya masalah ini hanya terjadi pada Mitsubishi Colt T120 SS keluaran awal ya teman-teman. Dan sejak tahun 96, apabila tiba-tiba timing belnya putus maka bisa langsung diganti tanpa khawatir komponen mesinnya hancur bertabrakan. Selain itu, plat bodi mobil ini lebih tipis dan lebih mudah terkena karat dibandingkan kembarannya ya teman-teman. Konsumsi bahan bakarnya mobil ini juga sedikit lebih boros dibandingkan rivalnya. Namun hal ini dapat dimaklumi karena tenaga yang dihasilkan juga cukup besar. Dan walaupun harganya murah, tapi kita sarankan untuk membelinya di angka 30 jutaan ya teman-teman, agar tidak terlalu banyak perbaikan. Untuk pajaknya mobil ini hanya sebesar 500 ribuan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi mobil yang bisa digunakan sebagai kendaraan serbaguna dengan harga 30 jutaan dan bisa digunakan juga untuk usaha. Tapi yang terpenting selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman, agar tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.